Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak Fajar Saiful Akbar selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan daerah kelas A. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai bab 5 yaitu akuntansi pembiayaan. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Aulia Frista Arvinda dengan NPM akhir 106. Yang kedua saya sendiri yaitu Rahmika Syafira Mutia dengan NPM akhir 114. Yang ketiga ada Farsyanda dengan NPM akhir 270. Yang keempat Rizky Safitri dengan NPM akhir 273. Dan yang kelima Adristi Fitri dengan NPM 281. Nah, berikut adalah materi atau subbab yang akan kami bahas dalam video kali ini, mulai dari definisi pembiayaan sampai dengan prosedur akuntansi pembiayaan. Materi pertama yaitu definisi pembiayaan. Pembiayaan berbasis kas maupun akrual memiliki pengertian yang sama. Nah, dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006, pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Nah, sedangkan menurut PSAP nomor 2 paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan lebih jelas dan lengkap, yaitu seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Nah, di sini surplus anggaran merupakan keadaan di mana penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, sedangkan defisit yaitu kebalikannya, keadaan di mana pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan. Nah, penerimaan pembiayaan di sini berasal dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Dalam makalah Dini Rostini yang berjudul Akuntansi Pembiayaan dan Transaksi Non-Kas bagi Pemerintah Daerah tahun 2008 dijelaskan bahwa transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang terjadi di pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD sebagai Pemda, karena sifat atau tujuan transaksi ini yaitu untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran daerah. Nah, selain itu, dalam transaksi pembiayaan di dalamnya akan melibatkan akun-akun ekuitas dana yang hanya terdapat di dalam neraca pemerintah daerah. Oleh karenanya, transaksi ini dicatat dan dilaporkan dalam LRA PPKD sebagai pemerintah daerah atau kantor pusat, yang kemudian digabungkan dengan LRA SKPD lainnya, menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu penerimaan pembiayaan, di mana menurut PSAP nomor 2 paragraf 51 dan 54, penerimaan pembiayaan merupakan seluruh penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan pada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Dan menurut akuntansi keuangan daerah, yaitu menurut Abdul Halim dan Muhammad Syamkusufi tahun 2014 menyatakan bahwa sumber pembiayaan pada penerimaan pembiayaan merupakan sisa lebih dari perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dari obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Next. Selanjutnya yaitu pengeluaran pembiayaan. Menurut PSAP nomor 2 paragraf 55 dan 57, pengeluaran pembiayaan merupakan seluruh pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah yang berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pemberian kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan, di mana pembentukan dana cadangan ini menambah dana cadangan yang bersangkutan. Lalu hasil yang diperoleh pada pemerintahan daerah merupakan penambahan dana cadangan, di mana hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan laporan realisasi anggaran dalam pos pendapatan asli daerah. Lalu dalam akuntansi keuangan daerah, menurut Abdul Halim dan Muhammad Syamkusufi tahun 2014 menyatakan bahwa sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah, yaitu pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, pembayaran modal, pembentukan dana cadangan, dan pemberian pinjaman daerah. Next. Selanjutnya ada pembiayaan neto. Pembiayaan neto itu sendiri merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan
dalam periode tahun anggaran tertentu. Nah, selisih lebih atau kurang selama satu periode laporan tersebut akan dicatat dalam pos pembiayaan neto. Pembiayaan dana bergulir. Dana bergulir itu sendiri merupakan bantuan atau dana yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu masyarakat, di mana dana tersebut akan ditarik kembali ketika suatu kegiatan dalam kelompok masyarakat sudah terlaksana dan akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Nah, dana bergulir ini tidak termasuk belanja atau bantuan sosial karena pemerintah akan menarik kembali dan menggulirkan kembali dana tersebut. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat tersebut dicantumkan dalam APBN atau APBD dan dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan, yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu pengakuan pembiayaan. Berdasarkan PSHP nomor 2, paragraf 52 menyatakan bahwa penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Dan berdasarkan pada PSHP nomor 2, paragraf 56 menyatakan bahwa pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Selanjutnya yaitu pengukuran pembiayaan. Pada modul kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2014, bahwa pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. PSHP nomor 2 paragraf 53, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Asas bruto sendiri yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Sementara PSHP nomor 3 paragraf 51 menyatakan bahwa investasi pemerintah dalam perusahaan negara atau daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu pengungkapan pembiayaan. Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA, dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, hal-hal yang perlu diungkapkan terkait dengan pembiayaan diantaranya yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Yang kedua, penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penyertaan modal pemerintah daerah. Yang ketiga, konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, dan informasi lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur akuntansi pembiayaan. Next. Fungsi-fungsi terkait dalam prosedur akuntansi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan biaya. Yang pertama ada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Lalu yang kedua, pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dan bendahara pengeluaran. Lalu yang ketiga, fungsi akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Dan yang keempat, fungsi akuntansi satuan kerja pengelola keuangan daerah. Next. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pembiayaan. Yaitu yang pertama ada kontrak atau perjanjian, yang kedua surat keputusan pencairan dana cadangan, yang ketiga kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya. Ini merupakan dokumen tanda bukti pembayaran. Lalu yang keempat, bukti transfer, di mana dokumen atau bukti transfer atas transfer pengeluaran daerah. Lalu yang kelima ada nota kredit bank. Dokumen ini merupakan bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang ke rekening kas umum daerah. Lalu yang keenam ada buku jurnal penerimaan kas. Di sini merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Lalu selanjutnya ada buku besar, di mana merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat peringkasan atau posting semua transaksi kejadian selain kas dari jurnal penerimaan kas ke dalam buku besar untuk setiap aset,
kewajiban, ekuitas, dana, belanja, pendapatan, dan pembiayaan. Lalu yang terakhir ada buku besar pembantu. Di sini merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi dan kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu. Next. Saldo normal rekening buku besar penerimaan pembiayaan merupakan saldo kredit, di mana artinya rekening ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. Sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebitnya. Untuk pencatatan akuntansi, untuk pembiayaan terdiri atas 2 pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca yang berbasis akrual dan penyusunan LRA yang berbasis kas. Pencatatan untuk penerimaan pembiayaan diawali pada saat pembiayaan diterima. Pencatatan untuk keperluan penyusunan LRA adalah kas bertambah di sebelah debit dan penerimaan pembiayaan bertambah di sebelah kredit. Pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca adalah kas bertambah di bagian debit dan jenis sumber pembiayaan bertambah di bagian kredit. Next. Berikut merupakan beberapa contoh dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi penerimaan pembiayaan. Yaitu yang pertama jenis transaksi penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya. Dokumen sumbernya berasal dari Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan lampiran dokumen sumbernya dari nota kredit bank. Untuk jenis transaksi pencairan dana cadangan, dokumen sumber berasal dari nota kredit bank dan Perda Dana Cadangan. Untuk lampiran dokumen sumbernya berasal dari salinan surat perintah pemindah bukuan. Untuk jenis transaksi selanjutnya ada penerimaan pinjaman daerah, di mana dokumen sumbernya berasal dari surat tanda bukti penerimaan atau bukti transfer dan bukti penjualan obligasi. Untuk lampirannya sendiri berasal dari nota kredit bank. Dan jenis transaksi yang terakhir yaitu pemberian pinjaman daerah. Dokumen sumbernya berasal dari surat pemerintah pencairan dana atau SP2D dan lampirannya berasal dari SPD, SPM, serta perjanjian pinjaman. Next. Sekian pemaparan materi bab 5 mengenai akuntansi pembiayaan dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.